Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2249, Mata Surgawi. Di atas langit lubang besar, tiga sosok perlahan muncul. Orang di tengah memiliki penampilan yang bijaksana, mengenakan jubah Taois biru tua. Sementara dua orang lainnya, salah satunya justru pria berjubah abu-abu yang muncul malam itu di atas lubang besar itu. Ada orang lain, tetapi dia adalah jalur hantu Kaisar Surgawi. Taois tua itu membelai janggutnya saat dia berkata dengan dingin, Sui Yuan, Lone Soul, dua rekan Taois, Anda dapat menemukan orang tua ini untuk membaca mantra, tetapi manfaat yang dijanjikan, jangan lupakan itu. Otot-otot di wajah pria berjubah abu-abu, Kaisar Surgawi Sui Yuan, berkedut, dan dia berkata dengan suara serius, rekan mata surgawi Taois, yakinlah. Anda telah menerima setengah dari deposit. Apakah Anda masih takut bahwa kita akan mengingkari hutang? Advertisement. Kaisar Surgawi Lone Soul juga berkata, mata surgawi kentut tua, lupakan bahwa Anda meminta harga yang selangit. Tapi kamu harus membantu kami menemukan orang itu. Mata surgawi terkekeh dan berkata, artefak Dao muncul, harta yang begitu berharga terlalu berharga. Orang tua ini tentu saja tidak bisa menyebutkan harga yang murah. Adapun untuk menemukan orang itu, kalian semua yakinlah, jika aku, mata surgawi, mengatakan bahwa aku yang kedua, sama sekali tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka adalah nomor satu. Sui Yuan mengerutkan kening dan berkata, cepat dan mulai. Kaisar Surgawi mata surgawi mengangguk sedikit, segel tangan bergerak cepat, dan dia berteriak dingin, mata surgawi, buka. Hanya untuk melihat bahwa mata ketiga benar-benar tumbuh di antara alisnya. Saat mata ini muncul, sepertinya melihat melalui segalanya, memberi Sui Yuan dan Lone Soul dua orang perasaan yang mengangkat rambut. Kecakapan kentut tua ini semakin dalam. Kata Sui Yuan kaget. Tatapan Kaisar Surgawi mata surgawi menyapu lubang besar dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil menghela nafas, tempat ini telah memiliki semua jejak yang dilenyapkan olehmu. Bahkan jika ada sesuatu, aku juga tidak bisa melihatnya. Ekspresi Sui Yuan berubah kaku dan dia berkata dengan canggung, saat itu, ketika orang itu mendarat, dia membuat lubang besar di tanah. Aku tiba tepat di belakangnya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Saya menduga bahwa dia mungkin telah diselamatkan oleh seseorang dan berencana untuk memaksa mereka keluar. Petik 2. Kaisar Surgawi mata surgawi mengangguk sedikit dan berkata, pergi ke tempat lain dan cari sebentar. Selama dia meninggalkan petunjuk atau firasat, itu pasti tidak bisa lepas dari mata surgawiku. Petik 2. Advertisement. Selesai berbicara, mata surgawi Kaisar Surgawi membawa kedua orang itu dan mencari di sekitarnya. Pencarian ini 10 hari 10 malam. Daerah dengan radius 1 juta mil telah digeledah beberapa kali oleh 3 orang, tetapi mereka tidak menemukan jejak sedikit pun. Akhirnya, Kaisar Surgawi Lone Soul tidak tahan lagi dan dengan sinis, rekan mata surgawi Taois, bukankah Anda mengatakan bahwa itu tidak dapat lepas dari mata misterius Anda? Mungkinkah orang itu membawa artefak Dao dan menguap ke udara tipis? Petik 2. Ekspresi mata surgawi sangat jelek, kesombongan sebelumnya sudah berlebihan. 10 hari ini, dia mengeluarkan upaya luar biasa untuk mencari tetapi tidak menemukan jejak petunjuk juga. Setelah menerima keuntungan orang, dia juga merasa malu. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan langkah kakinya berhenti. Melihat mata surgawi itu sepertinya telah menemukan sesuatu, pikiran Sui Yuan dan Lone Soul bergetar. Tatapan mata surgawi mendarat di sudut hutan. Tempat itu berlapis-lapis pegunungan, pepohonan lebat, medannya sangat rumit. Kami telah mencari di area ini berkali-kali sebelumnya dan tidak menemukan apapun. Kata Sui Yuan. Mata surgawi tidak berbicara. Tatapannya menjadi lebih dan lebih serius. Mata ketiganya meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Aura sumber menyebar. Advertisement. Mata surgawi menghirup udara dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh orang yang licik. Sungguh formasi susunan yang cerdik. Petik 2. Sui Yuan dua orang tidak yakin apa artinya dan berkata, penemuan apa yang ada, mata surgawi Taois. Ikuti aku. Mata surgawi membawa kedua orang itu dan mendarat di hutan. Tempat mereka berdiri adalah tempat persembunyian Ye Yuan sebelumnya. Mata surgawi berjalan di sekitar lingkungan dan berseru dengan kekaguman, tidak heran kami mencari beberapa lusin kali dan tidak menemukan apapun. Itu benar-benar keahlian yang luar biasa yang mengungguli alam,
karya seni yang luar biasa. Wajah Lone Soul jatuh dan dia berkata, berhentilah membiarkan kami menggantung. Cepat beritahu kami. Mata surgawi berkata, seseorang memanfaatkan lingkungan di sini dan mengatur formasi susunan yang mulus, menyatu menjadi satu entitas dengan lingkungan sekitarnya. Orang itu menggunakan lapisan ruang untuk menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika indera surgawi menyapu masa lalu, Anda semua hanya bisa merasakan hutan. Orang yang meletakkan formasi benar-benar ahli jalur formasi. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir dia mungkin sudah menjadi Deva Realm. Wajah dua orang Sui Yuan berubah liar. Ternyata dia tepat di bawah kelopak mata mereka. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik jalur formasi Deva Realm, mengapa dia bersembunyi? Kata Sui Yuan. Ini, mata surgawi tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata, formasi susunan ini sangat cerdik. Dewa formasi peringkat 8 biasa akan kesulitan untuk mencapainya juga. Jika bukan karena mata surgawi saya menemukan jejak aura undulasi spasial, saya tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan jika bukan Deva? Sui Yuan dua orang juga tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, mampu bersembunyi dari penyelidikan indera surgawi mereka, itu jelas bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, mereka praktis menggali 3 kaki ke dalam tanah dalam radius 1 juta mil ini. Mata surgawi, apakah kamu tidak punya waktu mengingat? Cepat dan lihatlah. Lone Soul tiba-tiba berkata. Mata surgawi mengangguk sedikit, kedua tangan menunjuk ke matanya saat dia berkata, waktu ingat. Mata surgawi, buka. Mata ketiganya tiba-tiba terbuka, memancarkan sinar cahaya. Aura yang berasal dari sumber grid Dao tiba-tiba turun. Kemudian, satu demi satu adegan sepertinya diputar ulang, diputar ulang. Tiba-tiba, sosok muda terbang terbalik dan kembali. Dia membawa empirean hantu dan seorang pria berpakaian putih di sisinya. Itu dia. Melihat pria berbaju putih, Sui Yuan dan Lone Soul berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Pemandangan memudar, ketiga orang itu saling bertukar pandang, semua melihat kejutan tebal dari mata pihak lain. Langit. Orang yang menyelamatkan orang ini sebenarnya hanyalah seorang empirean. Formasi susunan ini sebenarnya baru saja disiapkan oleh seorang empirean. Mata surgawi berkata dengan kaget. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah master formasi Deva Realm. Perbedaan ini, terlalu tak terbayangkan. Tiba-tiba, tatapan Sui Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, seorang empirean juga berani mencabut gigi dari mulut harimau. Dia benar-benar lelah hidup. Rekan mata surgawi Taois. Petik 2. Mata surgawi sedikit mengangguk, karena mereka menemukan sumbernya, maka menemukan orang itu secara alami juga tidak akan sulit. Hanya untuk melihat mata surgawinya terbuka, satu demi satu jejak perlahan terbentang di depannya. 3 orang mengejar jejak Ye Yuan. Beberapa tahun ini, kejutan besar di hati Riverwood semakin kuat. Empirean kecil yang sangat sedikit di depannya ini benar-benar memaksa akumulasi Dao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Cederanya berangsur-angsur membaik. Ye Yuan menggunakan jarum emas energi pedang untuk menutup acu points di tubuhnya dan mengisolasi akumulasi Dao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian, membelah dan menyerang, dia memaksanya keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Berbicara tentang itu sederhana, tapi itu adalah akumulasi Dao. Luka yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Empirean kecil yang sangat sedikit benar-benar memaksa akumulasi Dao dari pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Hal semacam ini, bahkan Kaisar Surgawi tidak bisa melakukannya. Kejutan di hati Riverwood bisa dibayangkan. Akhirnya aku memaksakan semuanya. Pembangkit tenaga Deva Realm memang luar biasa. Ye Yuan menyeka keringat di kepalanya dan berkata dengan terkejut. Penyembuhan kali ini adalah yang paling merepotkan baginya hingga saat ini. Akumulasi Dao itu mengamuk sembarangan di dalam tubuh Riverwood dan sangat ganas. Hanya energi pedang sumbernya yang bisa mencapai tingkat ini. Meski begitu, dia juga gemetar ketakutan dan gentar, seperti menginjak es tipis. Banyak aliran aura mengamuk di meridian. Selanjutnya, Ye Yuan hanya bisa membimbing mereka. Sedikit kecerobohan dan Riverwood akan langsung serak. Untungnya, semuanya masih agak lancar, akhirnya menyelamatkan orang ini. Setelah dia selesai, Ye Yuan memberinya pil obat dan berkata dengan dingin, makan itu. Ini akan membantu memulihkan meridian Anda. Petik 2. Bab 2250, tidak bisa melarikan diri.
His, pil surgawi roh akhir peringkat 7. Riverwood tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin ketika dia menerima pil obat. Pil surgawi roh peringkat 7, itu masih pertama kalinya dia melihatnya. Pil obat ini terlalu berharga. Teman kecil Ye, bisakah kamu menjadi murid leluhur obat? Riverwood bertanya dengan hati-hati. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Advertisement. Ye Yuan sebenarnya tidak peduli dengan busur pembunuh dewa tanpa batas sama sekali dan mahir dalam pengobatan, dan kemudian dia mengeluarkan pil surgawi roh akhir itu. Muda usia dan dia sudah mencapai alam empirean. Selain murid leluhur kedokteran, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil surgawi roh akhir. Itu pasti diberikan oleh para tetua keluarga. Tapi Ye Yuan terkejut dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, murid leluhur kedokteran. Dia mungkin sedang memikirkan cara untuk menyingkirkanku saat ini, kan? Giliran Riverwood yang tercengang kali ini. Kata-kata ini terdengar seperti agak marah. Bukan karena Riverwood bodoh dan kurang informasi, tetapi levelnya terlalu tinggi, jadi dia belum pernah mendengar nama Ye Yuan sebelumnya. Selain itu, beberapa tahun ini, dia telah mencari peluang keberuntungan di luar untuk mengatasi kesengsaraan selama ini. Dia tidak pernah mendengar tentang urusan perbatasan selatan sama sekali. Kalau tidak, orang lain akan lama menebak identitas Ye Yuan. Bukan murid leluhur kedokteran. Kalau begitu kamu, kata Riverwood ragu-ragu. Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu bisa menganggapku sebagai musuh masa depannya. Dua kata, Asnot, mengungkapkan kepribadian leluhur kedokteran. Ye Yuan tahu bahwa suatu hari di masa depan, dia pasti akan berbenturan dengan leluhur obat. Sudut mulut Riverwood sedikit berkedut, merasa bahwa Ye Yuan agak membual. Leluhur obat dapat dikatakan sebagai keberadaan seperti dewa di dunia Heavenspan. Alkimia daunnya tak terkalahkan. Jenius mana yang tidak menjadikannya sebagai tujuan? Tetapi pada akhirnya, mereka semua bukan lawannya. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak terkecuali. Riverwood tertawa kering dua kali dan berkata, terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan hidup Little Friend Ye. Ye Yuan secara alami melihat ketidakpercayaan Riverwood, tetapi dia juga tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah liar, membawa Riverwood dan Wildblade, dan berteleportasi menjauh dari gua. Sedikit lebih awal, mata surgawi tiga orang mengikuti jejak Ye Yuan dan akhirnya menemukan tempat di mana Ye Yuan bersembunyi. Advertisement. Tahan. Mata surgawi tiba-tiba berkata. Sui Yuan dua orang segera berhenti. Mata surgawi tertawa kecil dan berkata, semua pembatasan di mana-mana dalam kehampaan di sini. Selama kamu menyentuhnya, anak itu akan tahu. Sui Yuan berkata tanpa peduli, tahu lalu tahu. Seorang empirean belaka, bisakah dia masih melarikan diri? Petik 2. Mata surgawi diam-diam mengutuk orang bodoh itu dan berkata, bocah ini bisa membawa orang itu pergi dalam waktu singkat dan bahkan meletakkan formasi susunan yang begitu cerdik. Tidakkah menurutmu itu aneh? Hati dua orang Sui Yuan berdebar kencang. Baru kemudian mengetahui bahwa mereka ceroboh. Untuk empirins biasa, sangat mustahil untuk melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecuali dia punya cara khusus. Ini, bagaimana dia melakukannya? Kata Sui Yuan. Mata surgawi mengutuk orang bodoh lagi dan berkata, jika dugaanku benar, dia pasti mahir dalam hukum tata ruang. Dari jarak teleportasinya, hukum spasialnya setidaknya sudah mencapai peringkat puncak 6. Petik 2. Sui Yuan dua orang bertukar pandang dan tidak bisa menahan perasaan terkejut secara diam-diam. Pencapaian hukum tata ruang semacam ini, satu teleportasi akan menjadi beberapa ratus ribu mil. Dengan kecepatan Deva Realm mereka, keinginan untuk mengejar akan agak merepotkan juga. Untungnya kami mengundang rekan Daois Heavenly Eye untuk mengambil tindakan kali ini. Kalau tidak, kita berdua akan benar-benar bingung. Sui Yuan diam-diam mengirim pujian. Mata surgawi tersenyum dingin dan berkata, sekarang, apakah Anda semua masih merasa bahwa itu sepadan dengan harga ini atau tidak? Kedua orang itu masing-masing menganggukkan kepala sebagai pengakuan, dengan sepenuh hati diyakinkan. Rekan mata surgawi Taois, kali ini, itu semua berkat Anda untuk mengambil tindakan. Mata surgawi melihat batasan di depannya dan berkata dengan senyum dingin, anak ini mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa kaisar ini juga ahli jalur formasi.
Bagaimana sedikit batasan ini bisa membuat saya bingung. Petik 2. Kultivasi Heavenly Emperor Heavenly Eye semuanya ada di 3 mata. Terutama mata ketiga, bisa melihat melalui yang dibuat-buat, mencongkel langsung ke sumbernya. Dan keuntungannya ini, mengolah formasi Dao juga akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan mengandalkan formasi Dao dan seni mata, dia bahkan menyelesaikan kesengsaraan Hawar pertama, mencapai Deva Realm. Ye Yuan saat ini masih tidak menyadari bahwa Sui Yuan sebenarnya mengundang kekuatan besar ini, dan sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Mata surgawi memeriksa pembatasan dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu hanya beberapa pembatasan dorongan sederhana, dan tidak dapat menahan pandangan menghina. Itu hanya untuk melihatnya bergerak seperti kilat, menunjuk satu jari demi satu. Pembatasan yang dibuat Ye Yuan runtuh dengan tenang. Sui Yuan 2 orang berada di sampingnya, berseru heran lagi. Mata surgawi saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah liar. Dalam kehampaan, batasan yang tak terhitung jumlahnya menyala pada saat yang sama, mirip dengan deretan lampu besar yang terus-menerus, menghadirkan pemandangan yang indah. Sial, ini adalah batasan yang saling terkait, selama salah satu dilanggar, batasan lainnya akan dipicu pada saat yang sama. Bocah ini sangat licik. Mata surgawi memukul dadanya dan menginjak kakinya. Tentu saja, dia masih memiliki beberapa hal yang tidak dia katakan. Pembatasan Ye Yuan yang saling terkait dibuat dengan sangat diam-diam. Dia tidak menemukannya sama sekali. Dalam aspek ini, Ye Yuan sudah mengalahkannya. Kalah dari bocah alam Empirean, mata surgawi secara alami merasa kehilangan muka. Sui Yuan 2 orang memiliki ekspresi aneh. Jika mereka sudah lama tahu akan seperti ini, mungkin juga langsung masuk. Tepat pada saat ini, ada gelombang halus di ruang angkasa, membuat wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Teknik simpul spasial, sungguh bocah yang licik, kejar. Sui Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung meluncur ke kehampaan. 2 orang lainnya juga tidak ragu sedikit pun, mengejar tepat setelahnya. Di sisi lain, Ye Yuan melemparkan teknik simpul spasial dan langsung melarikan diri 1.000.000 mil jauhnya. Mengambil serangan pendahuluan, kemungkinan melarikan diri untuk hidupnya akan sangat meningkat. Sejak memutuskan untuk menyelamatkan Riverwood, dia tahu bahwa siapa yang akan dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik Deva Realm, dan secara alami juga sedikit lebih berhati-hati. Meskipun dia tidak merasa bahwa Sui Yuan dapat menemukannya, dia masih sangat berhati-hati. Formasi susunan yang saling terkait di luar disempurnakan olehnya menemukan waktu beberapa hari ini. Selain itu, ia bahkan terbang 1.000.000 mil jauhnya dan meninggalkan beberapa simpul spasial, jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Dia tidak ingin dikepung dan ditekan oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Dia tidak berharap itu benar-benar dimanfaatkan. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini membuat Riverwood tercengang. Setelah itu adalah kejutan. Bocah alam Empirean ini di depannya, pikirannya benar-benar sangat teliti, benar-benar meninggalkan begitu banyak kemungkinan. Jika bukan karena Ye Yuan sangat berhati-hati, mereka sudah menjadi 3 orang mati sekarang. Ye Yuan menyelamatkannya lagi. Sangat cepat. 3 aura kuat hingga ekstrim tiba dari belakang dengan peluit. 3 indera kedewaan yang kuat hingga ekstrim sudah benar-benar terkunci padanya. Tidak ada tempat untuk lari bahkan jika dia ingin lagi. Ye Yuan merasakan kekuatan pembangkit tenaga listrik Deva Realm sekali lagi. Itu masih pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Riverwood tersenyum pahit dan berkata, pembangkit tenaga alam dewa sudah melakukan kontak dengan sumber Dao Surgawi. Pemahaman mereka dalam hukum tata ruang berkali-kali lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Hukum spasial mereka mungkin tidak sekuat milik Anda, tetapi hanya dalam hal kecepatan, itu masih 1 tingkat lebih cepat dari Anda. Kami tidak bisa lari lagi. Mereka yang bersentuhan dengan sumber Dao Surgawi semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Sama seperti sumber pedang Dao Ye Yuan, kekuatannya sangat hebat, dan bahkan bisa membunuh Daimelt dengan keberadaan semacam itu. Kekuatan Deva Realm sangat kuat hingga membuat orang putus asa seperti itu. Bab 2251, Peluang Kecil untuk Bertahan Hidup. Ye Yuan tidak menindaklanjuti, otaknya berputar dengan cepat. Sepertinya dia masih meremehkan tekad 2 pembangkit tenaga listrik Realm Deva ini terhadap busur pembunuh dewa tanpa batas. Daya pikat artefak Dao terlalu hebat. Manusia mati mengejar kekayaan, burung mati mengejar makanan.
Untuk mendapatkan busur pembunuh dewa tanpa batas, Riverwood bahkan hampir membuang nyawanya. Dan kedua alam deva ini jelas tidak akan menyerah begitu saja. Advertisement. Sui Yuan dan Lone Soul pasti menemukan ahli pelacakan. Selanjutnya, ahli pelacakan ini sangat mahir dalam formasi arai. Untuk bisa diundang oleh mereka, itu juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Ye Yuan menganalisis. Sui Yuan dan Lone Soul, dua pembangkit tenaga listrik Deva Realm yang hebat, reputasi mereka sangat gemilang. Tidak mungkin bagi Riverwood untuk tidak mengenal mereka. Ye Yuan juga mengetahui nama kedua orang ini dari mulutnya. Wajah Riverwood berubah dan dia berkata dengan ekspresi putus asa, maka itu pasti mata surgawi Kaisar Surgawi. Mata surgawinya mampu melihat semua yang tidak nyata. Dia bahkan bisa melakukan time recall. Teman kecil Ye, tinggalkan aku dan melarikan diri untuk hidupmu sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, sudah terlambat. Bahkan jika Anda menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas kepada mereka, apakah mereka akan membiarkan saya pergi? Saya awalnya berpikir bahwa saya melakukannya dengan sempurna. Saya tidak berharap bahwa masih ada kemampuan surgawi seperti mata surgawi Kaisar Surgawi. Sepertinya akulah yang meremehkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Riverwood menghela nafas, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Ye Yuan sudah terlibat di perairan berlumpur. Sangat sulit untuk keluar. Bahkan jika dia menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, beberapa pembangkit tenaga listrik Deva Realm ini benar-benar tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Adapun dia saat ini hanyalah seorang lumpuh. Teman kecil Ye, akulah yang menyeretmu ke bawah. Riverwood berkata sambil menghela nafas. Advertisement. Bahkan jika dia adalah monster tua yang telah hidup tanpa tahu berapa tahun, dia juga merasa berterima kasih kepada Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan lama membunuh dan merampas harta karun itu. Tidak hanya Ye Yuan tidak mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas, dia bahkan merawat luka-lukanya. Dia beralih dari kewaspadaan awal ke air mata syukur saat ini. Sayangnya, Riverwood Senior, apakah Anda tahu tempat apa yang memiliki batasan sangat kuat yang bahkan sangat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Pembatasan. Riverwood tercengang. Betul sekali. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Melarikan diri di sepanjang jalan, Ye Yuan berlari melalui semua kartu trufnya. Hanya di jalur formasi susunan dia memiliki kesempatan hidup. Ketiga orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Deva Realm, kekuatan mereka secara signifikan lebih kuat daripada Nine Origin. Bahkan jika dia membawa mereka ke dunia kekacauan, Ye Yuan juga tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Adapun time freeze apapun, dengan kekuatannya saat ini, itu akan menyebabkan gangguan yang dapat diabaikan ke pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah formasi susunan Dao. Advertisement. Riverwood adalah monster tua yang telah hidup selama 1 triliun tahun, pemahamannya tentang Heavenspan World pasti jauh lebih banyak daripada dia, itulah mengapa ada pertanyaan ini. Riverwood memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, pembatasan yang membuat pembangkit tenaga listrik Realm Deva takut, itu akan menjadi tempat yang lebih berbahaya bagi kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius, apakah kamu ingin mati atau hidup? Riverwood berkata, tentu saja saya ingin hidup. Ye Yuan berkata, ingin hidup maka berhentilah bicara omong kosong. Apakah ada tempat seperti itu atau tidak? Riverwood berkata, jika berbicara tentang pembatasan yang kuat, tempat yang bahkan membuat alam Deva takut, maka hanya ada 8 gunung Void. Ye Yuan jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, berkata, 8 gunung Void. Riverwood berkata, 8 pegunungan Void adalah persimpangan antara alam tengah dan alam barat, batas dua dunia, membentang terus-menerus sejauh 1 triliun mil. Dan di puncak utamanya, Eight Void Mountain, ada batasan kuat di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa pembatasan 8 gunung Void didirikan oleh kekuatan besar kuno dalam semalam dan pernah memusnahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Pembatasan di sana membentang sejauh 80 juta mil, sangat besar. Tapi memang ada banyak peluang keberuntungan besar di sana. Cukup banyak orang yang berani mengambil risiko untuk pergi ke sana dan mencari peluang keberuntungan. Bahkan tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Dan banyak pembangkit tenaga listrik Deva Realm mati di sana. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Semalam,
Pembatasan besar yang membentang 80 juta mil dibentuk. Itu tidak terbayangkan. Betapa kuatnya seorang Master Formation Dao untuk dapat mengaturnya. Kekuatan formasi Dao Ye Yuan saat ini benar-benar kelas Grandmaster yang hebat. Tetapi bahkan membuatnya mengatur 8.000 mil pembatasan dalam semalam, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Ini adalah perbedaan level. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia berkata, "Oke, pergi ke sana. Anda memimpin jalan." Petik 2. Daerah hantu Shinra berada di wilayah barat daya. Mereka hanya harus terus terbang ke arah timur laut dan mereka akan dapat mencapai Gunung 8 Void. Kedua belah pihak, satu pihak mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Kecepatan mereka sangat cepat hingga ekstrim. Namun, jarak kedua belah pihak secara bertahap menyusut. Hanya dalam waktu setengah hari, itu menyusut dari 1 juta mil awal menjadi hanya 500.000 mil saat ini. Pada tingkat ini, hanya dalam waktu setengah hari, 3 pembangkit tenaga listrik Deva Realm akan dapat mengejar ketinggalan. Kakak, lari. Deva ini ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Di belakang terdengar tawa sombong Sui Yuan. Dengan kekuatan alam Deva, mengirimkan suara mereka dengan esensi surgawi, tidak sulit untuk mengirimkannya selama beberapa ratus ribu mil. Mata surgawi masih baik-baik saja, tetapi dua orang Sui Yuan dan Lone Soul memiliki perut yang penuh dengan kemarahan yang terpendam. Mereka berdua berjuang untuk busur pembunuh dewa tanpa batas sampai langit dan bumi meredup. Tapi siapa yang tahu bahwa Snipe dan Klam terkunci dalam perkelahian, itu hanya untuk keuntungan nelayan. Pada akhirnya, itu benar-benar direnggut oleh seorang Riverwood yang tidak menginginkan nyawanya. Namun, saat mereka hendak menangkap Riverwood, Ye Yuan menyelamatkan Riverwood. Kedua orang itu tidak memiliki solusi apapun, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk meminta mata surgawi Kaisar Surgawi untuk mengambil tindakan. Dengan pergantian peristiwa yang tidak terduga, akhirnya mereka menemukan pelakunya sekarang. Kemarahan dua orang itu bisa dibayangkan. Mereka berdua ingin mencabik-cabik Ye Yuan sekarang. Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali, masih meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tapi Riverwood mengerutkan kening dan berkata, "Tidak mungkin. Kita tidak bisa bertahan sampai Eight Void Mountain seperti ini." Ye Yuan berkata, "Apakah ada tempat di depan dengan ruang yang tidak beraturan?" Mata Riverwood berbinar dan dia berkata, "Ada. Pergi ke utara. Dengan kecepatanmu, kamu akan mencapainya paling lama setengah hari." Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, segera berbelok dan menuju ke utara. Riverwood diam-diam terkejut, dia menemukan bahwa pikiran Ye Yuan terlalu tabah. Di bawah tekanan yang begitu besar, dia masih bisa mempertahankan ketenangan seperti itu tidak seperti yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Dia telah hidup selama 1 triliun tahun dan juga merasa bahwa dia tidak sekeren Ye Yuan. Saat ini, kedua belah pihak berada di jalan yang datar, tidak ada sedikit pun riak di ruang angkasa. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Yuan mendesak kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak akan bisa melepaskan ketiga orang itu. Tapi pergi ke ruang yang tidak teratur, hukum spasial Ye Yuan akan mampu melepaskan efek terbesarnya. Di ruang yang tidak teratur, meskipun kecepatan Ye Yuan akan terpengaruh juga, dampak pada ketiga orang itu akan lebih besar. Dengan cara ini, keuntungan dari hukum spasial Ye Yuan akan diperbesar, mengguncang 3 orang dari sana. Awalnya, ide ini seharusnya dipikirkan olehnya, lelaki tua ini. Tapi dia sudah lama kehilangan ketenangannya. Di lingkungan di mana orang tidak bisa melihat harapan sama sekali, orang yang mampu tetap tenang benar-benar sangat sedikit. Tapi Ye Yuan tidak terpengaruh sedikit pun. Mulai dari menemukan ketiga orang ini, pikiran Ye Yuan tidak memiliki sedikit fluktuasi, tenang sampai dia seperti mesin sedingin es. Bagaimana bisa anak ini mencapainya? Bab 2252, maju secara bertahap dan memantapkan diri di setiap langkah. Di atas kekosongan, beberapa sosok melintas. Dalam waktu setengah hari yang singkat, jarak kedua belah pihak sudah menyusut sampai hanya ada beberapa puluh ribu mil di antara mereka. Jarak ini sudah hampir tidak cukup untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm menyerang. Hanya saja teknik gerakan Ye Yuan terlalu cepat. Sangat sulit bagi mereka untuk mengunci Ye Yuan. Setelah menyerang, mereka pasti akan tertunda untuk sementara waktu, yang akan membuat Ye Yuan lolos. Apalagi, dua orang Sui Yuan dan Lone Soul sama-sama diam-diam berselisih, tidak mau makan rugi. Advertisement. Demi kehati-hatian, Sui Yuan 3 orang tidak melepaskan serangan. Bocah,
Kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti sekarang dan serahkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Kaisar ini bisa menyelamatkanmu dari kematian. Lone Soul berkata dengan suara yang jelas. Wah, kamu memiliki bakat luar biasa. Selama kamu menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, dewa ini tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan akan menerimamu sebagai murid. Sui Yuan tidak mau menunjukkan kelemahan dan juga berteriak. Kedua orang ini melihat bahwa Ye Yuan masih muda dan mendorongnya dengan kata-kata dari waktu ke waktu. Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan mereka. Di sampingnya, mata surgawi tersenyum dingin dan tidak berbicara, diam-diam mengutuk keduanya karena bodoh. Dia telah lama mendeteksi bahwa Ye Yuan adalah seorang pemuda dengan kapasitas mental yang sangat kuat dan sama sekali bukan orang biasa. Dari dia bersembunyi dari mata dan telinga dua orang, lalu pergi, lalu mengatur batasan, serta teknik simpul spasial, ini semua bukan yang bisa dipikirkan oleh rata-rata pemuda. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pikirannya juga bahkan sangat teliti. Itu hanya lelucon bagi kedua orang ini untuk ingin menggunakan kata-kata untuk mengganggu Ye Yuan. Advertisement. Namun, dia juga tidak mengeksposnya. Bagaimanapun, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Benar saja, tak lama kemudian, suara Ye Yuan datang dari depan. Apakah kedua kepalamu ditendang oleh keledai? Game bodoh seperti itu, lebih baik jangan mainkan di depan tuan muda ini. Jika Anda memiliki kemampuan, kejar. Petik 2. Saat kedua orang itu mendengar, wajah mereka berubah menjadi hijau. Anak ini terlalu sombong. Berat, setelah Deva ini menangkapmu, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kata Sui Yuan dengan marah. Jarak kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Lebih dari 70.000 mil. 60.000 mil. 20.000 mil. 10.000 mil. Advertisement. Pada jarak ini, keduanya sudah memiliki jaminan yang cukup untuk dapat melukai Ye Yuan secara serius. Berat, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Lone Soul berkata dengan senyum dingin. Selesai berbicara, kedua orang itu hampir membuat gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Gelombang yang mengerikan berdesir di atas kehampaan. Tetapi tepat pada saat ini, wajah kedua orang itu berubah. Tiba-tiba, Ye Yuan menghilang. Ekspresi mata surgawi berubah liar dan dia berkata, anak baik, benar-benar licik. Daerah ini merupakan ruang yang tidak beraturan. Di tempat ini, hukum spasialnya mampu melepaskan efek terbesarnya. Tidak heran dia tiba-tiba membuat jalan memutar ke utara. Ternyata ini menunggu kita di sini. Baru saat itulah Sui Yuan bereaksi. Ekspresinya sangat muram, dan dia berkata dengan suara serius, bocah sialan, terlalu hina. Lone Soul berkata dengan suara dingin, setelah menangkap bocah ini, Deva ini pasti akan merebusnya dengan baik. Seekor bebek yang masuk ke mulutnya telah terbang menjauh, kemarahan mereka berdua bisa dibayangkan. Dengan penangguhan ini, jarak yang akhirnya berhasil menyusut ditarik terpisah dari Ye Yuan sekali lagi. Pada titik ini, mereka tidak memiliki cara lain juga, dan hanya bisa menguatkan kulit kepala dan mengejar mereka. Namun saat memasuki ruang yang tidak teratur, kecepatan mereka tiba-tiba turun, dan mereka tidak lagi menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap seperti sebelumnya lagi. Bagi mereka, itu seperti berkendara di jalan datar, lalu tiba-tiba berbelok ke lereng gunung dengan gundukan tidak beraturan. Ruang tidak beraturan itu seperti labirin. Sangat mudah bagi orang yang tidak tahu hukum tata ruang untuk tersesat di dalam. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Deva Realm, persepsi mereka tentang hukum tata ruang masih sangat kabur. Kecepatan kemajuan mereka saat ini bahkan tidak sebagus kecepatan kemajuan Empyrean secara normal. Semakin mereka tidak bisa mengejar Ye Yuan, semakin cemas mereka. Semakin cemas, semakin lambat kecepatannya. Pada akhirnya, jarak kedua belah pihak semakin menjauh. Sial, dari mana asal Pang ini muncul? Bagaimana dia bisa begitu licik? Kata Sui Yuan dengan kemarahan yang meledak-ledak. Lone Soul tersenyum dingin dan berkata, bukankah itu masih karena kamu terlalu bodoh? Sui Yuan sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, aku bodoh. Hehe, mengatakannya seperti kamu sangat pintar. Bahkan jika kamu tahu dia berlari dengan cara ini, metode apa yang kamu miliki? Baiklah, baiklah. Berhenti berdebat. Terus berdebat dan itu akan melarikan diri entah kemana. Area ruang tidak beraturan ini tidak bisa menghentikan kita terlalu lama.
Kami telah meninggalkan jejak indera surgawi di tubuhnya. Bahkan jika dia berlari ke ujung dunia, dia juga tidak bisa melarikan diri. Yang membuatku penasaran saat ini adalah apa yang ingin dilakukan bocah ini. Mata surgawi berkata dengan cemberut. Sui Yuan berkata, apa yang masih bisa dia lakukan? Ambil satu langkah pada satu waktu. Dengan sedikit kekuatannya, bahkan jika dia berlari ke ujung dunia Heavenspan, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Lone Soul mencibir dan berkata, tutup mulutmu dan dengarkan Brother Heavenly Eye. Lone Soul jelas menyadarinya juga. Di antara mereka bertiga, mata surgawi memiliki pikiran yang paling tajam. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan juga, tapi, dengan penilaianku, anak ini benar-benar tidak akan berlarian liar seperti lalat tanpa kepala. Kejar dulu. Lihat kemana dia lari. Kedua orang itu berhenti berbicara, menunjukkan teknik gerakan mereka hingga batasnya dan terus mengejar. Sehari kemudian, mata surgawi tiba-tiba merasakan jejak indera surgawi yang tertinggal di tubuh Ye Yuan tiba-tiba berakselerasi. Bocah itu sudah keluar dari ruang tidak beraturan. Dia menuju ke arah barat laut. Arah barat laut, tempat apa yang bisa membuatnya melepaskan pengejaran kita. Mata surgawi mengerutkan kening dan memeras otaknya. Mendengar kata-kata mata surgawi, kedua orang itu tenggelam dalam pikiran. Ada cukup banyak tempat berbahaya di arah barat laut, lembah tanpa angin, laut petir, rawa air hitam, semuanya ada di arah ini. Saya rasa dia mungkin berpikir untuk bersembunyi di tempat-tempat berbahaya ini, membuat kita tidak berani mengejarnya lebih jauh. Kata Sui Yuan. Mata surgawi mengangguk dan berkata, memang ada kemungkinan ini. Namun di sepanjang jalan, ada cukup banyak tempat berbahaya. Yang mana yang menjadi targetnya? Lone Soul berkata, tempat-tempat berbahaya ini sama saja baginya, semua kematian setelah masuk. Kurasa dia akan bersembunyi di dalam ketika dia ada di dekatnya setelah dia terpojok. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Dia pasti punya target, hanya saja kita belum memikirkannya. Bocah ini benar-benar lawan yang menarik. Petik 2. Sepanjang jalan, mata surgawi telah menyaksikan banyak cara Ye Yuan, dan ini benar-benar menyebabkan semangat juangnya menyala. Semua orang mengatakan bahwa dia membuka mata surgawinya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui orang adalah bahwa dengan mata surgawi terbuka, mata pikiran terbuka. Menggunakan ketelitian yang luar biasa untuk menggambarkannya terlalu tepat. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka yang mampu bersaing dengannya dalam kecerdasan, belum pernah dia temui sebelumnya. Itu juga tepat dengan mengandalkan kecerdasan luar biasa bahwa tidak peduli alam mistik mana yang dia tuju, dia bisa merencanakan melawan saingannya dengan sempurna. Tapi sepanjang jalan ini, dia diplot oleh Ye Yuan mati di jalurnya dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa menangkap anak kecil Empyrean benar-benar membutuhkan banyak usaha. Ini membuatnya merasa terhina. Tidak menangkap Ye Yuan kemungkinan akan mempengaruhi hati daunnya, membuatnya memiliki kekurangan selama kesengsaraan penyakit busuk berikutnya. 4 hari penuh berlalu. Baru saat itulah Sui Yuan 3 orang keluar dari ruang tidak beraturan yang rumit. Ini membuat 3 orang Sui Yuan merasa gila. Area ruang tidak beraturan ini sangat besar, mereka tersesat di dalam berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalan keluar. Ye Yuan saat ini sudah lama berlari sampai dia tidak terlihat. Tiba-tiba, mata surgawi Kaisar Surgawi memiliki kilasan inspirasi dan berkata dengan kaget, saya mengerti. Bocah ini akan pergi ke Eight Void Mountain. Bab 2253, manusia mati dalam mengejar kekayaan, burung mati dalam mengejar makanan. Berdiri di kaki gunung 8 kekosongan, Ye Yuan merasakan gelombang emosi. Pemandangan di depan matanya membuat perasaan kagum di hatinya muncul secara spontan. Mampu meletakkan formasi susunan cerdik yang tak tertandingi dan tak tertandingi memang membuatnya memiliki penghargaan terbesar terhadap penciptanya. Seluruh gunung 8 Void adalah lautan formasi susunan, membentang dalam garis yang tidak terputus. Tempat ini seperti jurang alam yang tidak bisa dilewati, terletak di antara alam tengah dan alam barat, memisahkan banyak sungai dan gunung. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa formasi susunan seperti laut berbintang yang sangat besar itu sebenarnya dibuat dalam semalam oleh satu orang. Advertisement. Alam menakutkan macam apa yang dicapai oleh kekuatan formasi Dao orang ini. Ye Yuan tidak bisa membayangkannya. Lebih dari 60 tahun memahami Dao, Ye Yuan berpikir bahwa dia telah mencapai alam yang menakutkan di formasi Dao.
Tapi di depan batasan Eight Void Mountain, itu tidak layak disebut sama sekali. Grand Array Eight Void Mountain, yang benar-benar menakutkan adalah area yang membentang 80 juta mil. Eight Void Mountain adalah Grand Array yang menyatu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Melanggar batasan dengan paksa setara dengan menghadapi seluruh Grand Array, dan akan langsung dilenyapkan. Oleh karena itu, menantang formasi harus memiliki master jalur formasi untuk memimpin sebelum seseorang bisa naik gunung. Memasuki gunung dengan gegabah setara dengan jalan yang menuju kematian. Arai besar yang membentang 80 juta mil, bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Ye Yuan bahkan merasa bahwa ini bukanlah kekuatan manusia yang bisa dicapai sama sekali. Advertisement. Dan melihat ke atas, arai besar ini dibentuk oleh satu formasi arai skala kecil demi satu. Formasi susunan skala kecil ini saling terkait, membentuk entitas organik, menjadi sangat harmonis. Cara semacam ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih cemerlang daripada Ye Yuan menggunakan batasan peringatan. Perlu diketahui, mendirikan formasi interlinked skala kecil itu mudah, karena variabel yang perlu dihitung relatif sedikit. Tapi begitu formasi arai ditingkatkan, skala perhitungan akan meroket tanpa tahu berapa besar kesulitannya. Formasi arai kolosal 80 juta mil, kompleksitas komputasi tidak terbayangkan. Batas semacam ini sudah bukan yang bisa dibayangkan Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengalami perasaan selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di balik surga. Ye Yuan merasa bahwa pembatasan gunung 8 kekosongan kemungkinan besar adalah karya puncak gunung Heavenspan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Melihat undulasi pembatasan yang mengerikan semacam ini, Riverwood tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tempat ini, sulit untuk mengukur berapa banyak orang yang meninggal setiap tahun di masa lalu. Bahkan jika seseorang membawa Grandmaster jalur formasi ke sini, momen kecerobohan dan itu juga akan menjadi hasil dari berubah menjadi abu. Apakah ada jalan lain yang bisa diambil? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Advertisement. Riverwood tersedak, menggelengkan kepalanya perlahan. Berat, lihat kemana kamu melarikan diri. Saat itu, 3 aura menakutkan tiba dengan peluit. Sui Yuan 3 orang akhirnya bergegas. Pergilah. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung berbalik. Dia naik gunung. Kedatangan 3 orang Sui Yuan segera membangkitkan perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Terlepas dari batasan yang selalu ada, Eight Void Mountain agak seperti pegunungan biasa, tinggi dan memiliki pohon-pohon hijau subur yang berdiri dalam jumlah besar. Tentu saja, ada juga banyak peluang keberuntungan. Legenda mengatakan bahwa susunan besar ini pernah membasmi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, meninggalkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang mencari di atas dan di bawah gunung. 2 empirins yang membawa orang cacat sebenarnya memprovokasi 3 pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Apakah mereka gila? Mereka sepertinya bersembunyi dari pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Itu sebabnya mereka melarikan diri ke sini. Hehe, bertanya-tanya apakah ketiga alam Deva itu akan memberikan hadiah jika kita membunuh beberapa orang itu. Semua orang sedang mendiskusikan situasinya. Tepat pada saat ini, mata surgawi Kaisar Surgawi berkata dengan suara yang jelas, siapapun yang dapat menahan anak ini, Deva ini akan menghadiahi harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Hidup atau mati. Saat kata-kata ini keluar, gunung itu langsung mendidih karena kegembiraan. Hahaha, nak, ingin disalahkan, salahkan bahwa kamu seharusnya tidak memprovokasi keberadaan yang begitu kuat. Pada saat ini, Master jalur formasi yang paling dekat dengan Ye Yuan tertawa aneh dan menerkam ke arah Ye Yuan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak Empyrean dan juga dewa formasi bintang 7. Formasi susunan di kaki gunung, dia sudah benar-benar membiasakan diri dengannya dan tidak akan memicu formasi susunan. Ye Yuan hanya tertawa dingin dan menjentikkan jarinya. Aliran esensi surgawi ditembakkan pada jarak 50 kaki di depan orang itu. Dalam sekejap, nyala api biru menyala. Orang itu tidak punya waktu untuk menangis secara tragis dan sudah terbakar menjadi abu. Wajah semua orang mau tak mau berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, daya pikat harta roh Kaisar Surgawi Puncak membuat mereka melupakan rasa takut, menerkam ke arah Ye Yuan sisi ini satu demi satu. Wajah Ye Yuan dingin, jari-jarinya menjentikkan berulang kali, memicu satu demi satu batasan,
memusnahkan 7 hingga 8 orang dengan menjentikkan jarinya. Selanjutnya, kakinya tidak berhenti, berjalan lurus ke atas gunung. Ketika Sui Yuan dan Lone Soul melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Saudara mata surgawi, sama sekali tidak berguna seperti ini. Sui Yuan berkata dengan cemas. Mata surgawi tersenyum dan berkata, formasi susunan anak laki-laki ini luar biasa. Kekokohan keterampilan dasarnya tidak di bawah milikku. Awalnya, saya juga tidak mengandalkan orang-orang bodoh ini untuk dapat menahannya. Aku hanya ingin mereka menghalangi sejenak dan itu akan membuat kita bisa mengejarnya. Kalian berdua, ikuti aku. Pastikan untuk tidak mengambil langkah yang salah. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi tidak bisa menyelamatkan kalian juga. Petik 2. Saat kedua orang itu mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Tetapi pada saat berikutnya, mata surgawi melanjutkan, mengambil tindakan kali ini sudah jauh melebihi harapan saya. Harga yang kita sepakati sebelumnya tidak cukup. Kedua orang itu diam-diam mengutuk rubah tua yang licik, mengancam mereka saat ini. Tetapi saat ini, itu benar-benar tidak akan berhasil tanpa dia. Mereka hanya bisa bersumpah-sumpah dao surgawi dan menyetujuinya. Selesai dengan ini, mata surgawi mengambil langkah dan berjalan mendaki gunung. Kaisar surgawi mata surgawi layak menjadi dewa formasi bintang 8 yang super. Kecepatannya mendaki gunung tidak sedikit lebih lambat dari Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan telah lama memusnahkan lebih dari selusin dewa formasi bintang 7 dan mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki. Setelah Ye Yuan membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut, akhirnya tidak ada orang yang berani muncul lagi. Tapi saat itu, pembangkit tenaga listrik di atas benar-benar mengalir turun. Melihat adegan ini, kulit Riverwood segera berubah pucat dan dia berkata, sialan. Daya pikat harta roh Kaisar Surgawi Puncak terlalu besar. Bahkan Dewa Formasi Bintang 8 juga tergoda. Dengan ini, kita pasti sudah mati. Memang benar bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi dia dibatasi oleh alam kultivasi dan bagaimanapun juga tidak sebagus Dewa Formasi Bintang 8. Selanjutnya, Dewa Formasi Bintang 8 ini telah meneliti di sini selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan batasan di sini. Ye Yuan dalam masalah sekarang. Namun, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, benar saja, manusia mati untuk mengejar kekayaan, burung mati untuk mengejar makanan. Karena kalian semua sangat ingin memulai perjalanan kalian, maka saya akan mengirim kalian semua. Selesai berbicara, dia berulang kali menjentikkan jarinya lagi, membunuh pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang bergegas lebih dulu. Melihat adegan ini, murid-murid mata surgawi Kaisar Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut dan dia berteriak kaget, mungkinkah anak ini tidak perlu melakukan pemotongan sama sekali. Ini harus menjadi pertama kalinya dia naik gunung. Mengapa dia begitu akrab dengan pembatasan di sini? Deva ini menggunakan waktu beberapa ribu tahun ketika memahami batasan di bawah 10 mil saat itu. Kejutan Kaisar Surgawi mata surgawi tidak ditembakkan secara acak. Di Gunung 8 Void ini, setiap batasan sangat rumit. Grandmaster Formasi Dao mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, mirip dengan menginjak es tipis. Terutama orang-orang yang baru pertama kali datang dan tidak terbiasa dengan pembatasan di sini, mereka bahkan kurang berani untuk bergerak. Sesaat kecerobohan dan akan ada hasil dari binasa dan Dao menghilang. Selanjutnya, semakin jauh ke atas, semakin rumit dan mendalam batasannya. Pembatasan di atas kepala Ye Yuan, itu semua adalah formasi arai peringkat 8. Kekuatannya sangat kuat, cukup untuk membunuh Kaisar Surgawi. Ye Yuan belum berjalan ke tempat itu, tapi dia bisa secara akurat mengatur batasan untuk meledak. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mata surgawi Kaisar Surgawi? Bab 2254, tumbuh lebih kuat dengan pertempuran. Dengan Ye Yuan memusnahkan Kaisar Surgawi dengan menjentikkan jarinya, Kaisar Surgawi itu secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan juga. Mereka melihat ke bawah dari ketinggian dan sudah lama mendapatkan batasan di belakang mereka hingga ke ujung jari mereka. Masing-masing dari mereka berusaha untuk memicu pembatasan juga. Tapi Ye Yuan sepertinya berada di halaman belakang rumahnya sendiri di dalam batasan. Itu hanya untuk melihatnya menunjukkan keahliannya dengan cara yang mempesona, mengenai simpul-simpul batasan di sekitarnya, dan memusnahkan semua serangan. Setelah itu, dia berulang kali menjentikkan jarinya dan memusnahkan Kaisar Surgawi lainnya lagi. Ini adalah pertempuran ajaib antara pembatasan.
Yang dipertandingkan bukanlah kultivasi tetapi pemahaman tentang batasan. Advertisement. Jelas, pemahaman Ye Yuan tentang batasan di sini jauh melebihi Kaisar Surgawi ini. Berurusan dengan dua orang di belakangnya. Di tengah kekacauan, tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang segera bangun. Serangan menghantam ke arah Riverwood dan Wild Blade di sisi itu. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, kecepatan tangannya semakin cepat. Dia benar-benar bertahan melawan selusin serangan Kaisar Surgawi dengan sempurna. Ketika mata Surgawi melihat pemandangan ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil dan dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah bocah ini pernah datang ke Eight Void Mountain sebelumnya? Dia sudah memahami batasan di sini sampai tingkat yang transenden. Petik 2. Sui Yuan. Dua orang juga tampak heran di wajah mereka. Ye Yuan, seorang Empyrean kecil yang sangat sedikit, benar-benar bertahan dengan sempurna di bawah serangan lebih dari selusin dewa formasi bintang 8. Saudara mata surgawi, sepertinya hanya kamu yang secara pribadi mengambil tindakan yang bisa menghadapinya. Kaisar Surgawi Sui Yuan berkata. Wajah mata surgawi jatuh dan dia berkata, selama membiarkan orang tua ini memasuki jangkauan dalam jarak 100 kaki darinya, dia akan mati tanpa keraguan. Selesai berbicara, ketiga orang itu menaiki tangga. Dengan mata surgawi Kaisar Surgawi, pembangkit tenaga listrik super ini, memimpin, kecepatan mereka sangat cepat. Jarak dari Ye Yuan semakin kecil. Advertisement. Dan kecepatan Ye Yuan melambat secara signifikan karena halangan dari banyak Kaisar Surgawi. Tentu saja, itu terutama karena dia harus melindungi dua orang Riverwood dan Wild Blade. Ekspresi Riverwood sangat jelek. Dia adalah pembangkit tenaga listrik super Kaisar Langit-Langit ke-9. Saat ini, dia justru menjadi beban bagi orang lain. Melihat mata surgawi Kaisar Surgawi dan yang lainnya semakin dekat dan dekat di belakang, dia menjadi semakin cemas di dalam hatinya. Teman kecil Ye, terima kasih banyak atas perlindunganmu selama ini. Sepertinya busur pembunuh dewa tanpa batas ini tidak ditakdirkan denganku. Anda membawanya dan terus maju, jangan pedulikan saya lagi. Riverwood mengertakkan gigi dan berkata. Agar Riverwood dapat mencapai alamnya saat ini, dia telah hidup selama 1 triliun tahun dan tidak pernah mengalami berapa banyak skema dan penipuan, konspirasi dan pengecohan. Tapi orang yang benar dan setia seperti Ye Yuan, itu masih pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu dalam hidupnya. Dalam keadaan saat ini, dia pasti tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan Hawardeva. Sudah tidak ada banyak perbedaan antara mati cepat atau lambat. Daripada menjadi beban Ye Yuan, dia lebih baik mati saja. Diam. Hanya orang-orang seperti beberapa sampah ini yang belum bisa menghentikanku. Seorang pria dewasa besar berperilaku seperti seorang gadis. Tidakkah Anda merasa terhina dengan mengancam akan bunuh diri? Bersantai. Saat aku tidak bisa bertahan, aku akan membuangmu. Tangan Ye Yuan bergerak seperti kilat saat dia berkata dengan teriakan dingin. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menembakkan beberapa aliran cahaya lagi, meledakkan Kaisar Surgawi lainnya, membuat Riverwood merasa terkejut. Orang ini benar-benar kuat. Advertisement. Berurusan dengan dewa formasi bintang 8 ini sebenarnya seperti memotong sayuran. Jika bukan karena jumlahnya terlalu banyak, Ye Yuan akan lama bergegas maju. Riverwood menoleh untuk melihat dan mau tidak mau menarik seteguk udara dingin. Kecepatan mata surgawi tiga orang yang datang sangat cepat, mereka sudah hanya berjarak sekitar 500 kaki dari mereka. Siapapun yang bisa membunuh ini, Kaisar ini akan menghadiahkan harta roh Kaisar Surgawi ditambah 3 pil tertawa surgawi yang bebas. Saat itu, mata surgawi tiba-tiba meraung lagi, seluruh gunung 8 kekosongan bisa mendengarnya dengan jelas. Carefree Heavenly Love Pill adalah obat roh peringkat 8. Sulit untuk membalas dengan segunung emas. Dengan ini, bahkan lebih banyak Kaisar Surgawi tergerak. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di sekitarnya berkerumun, praktis menghalangi jalan ke atas. Ekspresi Riverwood berubah liar dan dia berkata, anjing ini, benar-benar tak tahu malu. Teman kecil Ye, apakah kamu baik-baik saja? Teman kecil Ye. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Serangan di sekitarnya menjadi semakin banyak, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, padat seperti tetesan hujan, membuat kulit kepala Riverwood mati rasa. Ketika mata surgawi melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan senyum senang. Sui Yuan bahkan mengacungkan jempol dan berkata dengan puas, rekan mata surgawi Taois benar-benar brilian. Langkah ini benar-benar akan merenggut nyawa Pang ini.
Lone Soul serius dalam berbicara dan bersikap, tetapi wajahnya juga menunjukkan senyum saat ini dan berkata, mengundang rekan Daoist Heavenly Eye kali ini benar-benar sangat membantu. Mata surgawi berkata dengan sombong, bocah ini memiliki pikiran yang tajam. Selanjutnya, pencapaian formasi susunannya memang sangat kuat. Pergi ke Eight Void Mountain memang pilihan terbaiknya. Sangat disayangkan bahwa, dia bertemu dengan orang tua ini. Bermain trik di depan orang tua ini, Gunung Delapan Kekosongan ini akan menjadi kuburannya. Engah. Suaranya belum memudar ketika Kaisar Surgawi lainnya terbunuh. Puff. Puff. Kali ini, itu dua. Saat lain berlalu, jari Ye Yuan menjentikkan berulang kali, secara langsung memusnahkan 3 Kaisar Surgawi. Gerakan tangan Ye Yuan menjadi lebih cepat, dan semakin tepat. Tak lama, selusin pembangkit tenaga Kaisar Surgawi benar-benar dibantai dengan bersih olehnya. Pada saat ini, ada lebih banyak Kaisar Surgawi yang berkerumun. Tapi kecepatan Ye Yuan membunuh orang semakin cepat. Membunuh sampai belakang, sudah tidak ada orang yang berani muncul lagi. Di samping Ye Yuan, bola mata Riverwood hampir keluar. Apa yang terjadi? Baru saja, dia jelas masih kewalahan. Bagaimana dia tiba-tiba meledak? Mata surgawi 3 orang masih merasa senang dengan diri mereka sendiri sebelumnya. Sekarang, mereka langsung dibuat bisu. Ini, apa yang terjadi di sini? Sui Yuan melihat pemandangan ini, terkejut sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tatapan mata surgawi berubah menjadi niat dan dia melihat ke arah Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Bocah ini memahami formasi. Berjalan di sepanjang jalan, kekuatan formasi daunnya tumbuh lebih kuat lagi. Baru saja, dia dikelilingi, itu hanya karena dia ingin meminjam tangan orang-orang ini untuk memahami formasi susunan. Sekarang, dia memahaminya. Mata surgawi membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Di samping, Sui Yuan 2 orang mendengarkan sampai mereka tercengang dengan takjub. Kemampuan pemahaman bocah ini juga terlalu aneh, kan? Lone Soul tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini sudah menempuh jalannya sendiri di formasi Dao. Pemahamannya tentang formasi Dao sudah tepat di sumbernya. Formasi susunan Eight Void Mountain ini adalah gudang harta karun yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik formation Dao. Itu hanya tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menggalinya atau tidak. Bocah ini pasti tidak datang ke Eight Void Mountain sebelumnya di masa lalu, jadi inspirasi yang diberikan pembatasan di sini kepadanya sangat besar, membiarkan kekuatannya membuat lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Desis, benar-benar anak yang menakutkan. Analisis mata surgawi sudah sangat dekat dengan kebenaran. Sebenarnya, Ye Yuan telah memahami formasi di sepanjang jalan. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana kecepatannya mendaki gunung sangat cepat. Sebenarnya, hanya saja pembatasan di kaki gunung itu terlalu sederhana. Ye Yuan mampu mendekonstruksi mereka dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi miliknya. Sepanjang jalan sampai mata surgawi menggunakan harta roh Kaisar Surgawi sebagai umpan untuk memikat Dewa Formasi Bintang 8 untuk berurusan dengan Ye Yuan. Ini memungkinkan Ye Yuan untuk mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang hal-hal di sepanjang jalan, dan membiarkan kekuatan formasi Dao-nya membuat lompatan kualitatif lainnya. Sebenarnya, jika Ye Yuan ingin naik gunung, dia bisa saja bergegas naik. Tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia tidak melarikan diri untuk hidupnya. Dia ingin mencocokkan kekuatan magis dengan mata surgawi. Hanya saja mata surgawi tidak mengetahui pikiran-pikiran ini.